Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CPNS Dosen Latsar Gelombang 4 Kelompok 2 ingin memaparkan tugas kami terkait target reformasi birokrasi terkait digitalisasi layanan. Yang pertama-tama izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Mikael Alexander Huta Barat, kedua Fahriza Junizar, ketiga Rizky Septin Amalia, keempat Tito Bisma Mai Willis, dan yang terakhir ada Safira Haninita. Apa itu digitalisasi layanan? Digitalisasi layanan adalah proses transformasi sistem pelayanan publik dari yang sebelumnya berbasis manual atau fisik menjadi berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari digitalisasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Jadi, ada beberapa poin penting dalam digitalisasi layanan ini, terutama konteksnya dalam konteks pemerintahan yang memiliki peran penting bagi masyarakat dan sistem pemerintahan. Ada 5 alasan. Pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kedua, untuk memperluas aksesibilitas layanan. Ketiga, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keempat, untuk memperbaiki pelayanan publik. Dan kelima, sebagai penghematan biaya operasional. Kelima elemen poin-poin ini mendukung dalam proses digitalisasi layanan yang sangat berguna bagi masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi digitalisasi pelayanan saat ini, yaitu pada saat ini digitalisasi pelayanan pemerintah Indonesia sudah cukup berkembang, seperti layanan administratif pendudukan dan juga perizinan-perizinan usaha. Namun, tantangan seperti interoperabilitas antar sistem, infrastruktur internet yang belum merata, dan keamanan data masih menjadi kendala. Yang diharapkan adalah integrasi antar sistem untuk menciptakan single sign-on, sehingga masyarakat bisa mengakses layanan dengan satu akun saja, sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran dan juga keamanan data. Berikut saya tampilkan itu beberapa layanan akademik digital yang sudah bisa diakses, seperti yang pertama itu Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD, yang dilakukan untuk pengelolaan data mahasiswa. Kemudian ada Learning Management System atau LMS untuk proses pembelajaran secara digital. Yang ketiga ada sistem pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru atau PMB online. Yang keempat adalah e-library atau perpustakaan digital, dan yang kelima adalah sistem evaluasi dan penilaian kinerja dosen. Selanjutnya ada tantangan dalam digitalisasi sistem akademik. Tantangan yang pertama adalah masalah keamanan data. Sistem layanan akademik digital mengelola banyak data sensitif seperti data pribadi, nilai akademik, hingga informasi keuangan. Tanpa proteksi yang memadai, ada risiko kebocoran data atau serangan cyber yang dapat merugikan institusi. Selanjutnya, integrasi dengan sistem lain. Sistem harus dapat terintegrasi dengan berbagai sistem lainnya. Selanjutnya ada biaya pengembangan dan pemeliharaan. Implementasi sistem memerlukan biaya investasi yang signifikan, baik untuk pengembangan pengadaan infrastruktur hingga pemeliharaan rutin. Tantangan selanjutnya yaitu resistensi terhadap perubahan. Penerapan sistem layanan akademik digital sering menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang sudah terbiasa dengan metode yang lama. Selanjutnya, manajemen perubahan. Tantangan proses migrasi data dan sosialisasi kepada pengguna. Tantangan selanjutnya ketersediaan dukungan teknis. Perlunya tenaga IT yang terlampil atau mitra penyedia layanan yang kompeten untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Selanjutnya, ketergantungan pada pihak ketiga. Penggunaan vendor untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem layanan akademik bisa menimbulkan ketergantungan. Yang terakhir, kesesuaian dengan regulasi. Sistem layanan akademik digital harus mematuhi berbagai regulasi pemerintahan dan standar pendidikan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan digitalisasi layanan akademik. Yang pertama yaitu pengelolaan keamanan data dengan mengembangkan kebijakan privasi, pengintegrasian dengan sistem lain dengan menggunakan API, manajemen biaya dan sumber daya dengan menggunakan open source atau pembiayaan bertahap, mengatasi resistensi terhadap perubahan dengan melakukan sosialisasi yang efektif dengan pendekatan yang inklusif, manajemen perubahan yang efektif dengan membentuk manajemen proyek dan roadmap yang jelas, dukungan teknis yang andal dengan menyediakan helpdesk atau tim support IT, mengurangi ketergantungan terhadap vendor dengan melatih staf internal, serta kepatuhan terhadap regulasi dengan membentuk tim legal untuk memastikan sistem sesuai dengan regulasi terbaru di sektor pendidikan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.